Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Romo. Sehat? Sehat. Sudah makan? Belum. Saya juga belum. Sarapan sudah. Jam berapa tadi sarapannya? Jam 8. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Injil sungguh menarik. Pesan Injil yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu berkumpul di sini di rumah adorasi Puspita ini tentu tergerak oleh satu hal ini. Bagian penting dalam perjalanan iman kita. Apa itu? Doa. Ya, doa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita berdoa? Apa yang harus kita lakukan di saat kita berdoa? Di saat kita memohonkan sesuatu, dan kemudian kemungkinan permohonan kita, doa-doa kita ini seperti tidak terjawab. Nggak ada jawaban atas permohonan kita, doa-doa kita. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sekali lagi tergerak untuk hadir di sini karena ingin berdoa. Saya yakin selama perjalanan kehidupan Bapak Ibu, ya, suasana kehidupan iman ini pasti dipenuhi dengan doa. Terutama pada saat di mana kehidupan terasa sulit, ada krisis dalam kehidupan, ada krisis dalam keluarga. Doa itu semakin terasa sangat penting. Terasa sangat penting. Nah, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kita cara bagaimana untuk berdoa. Jadi mesti dengar baik-baik. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita untuk berdoa. Nah, doa yang diberikan kepada kita, doa apa? Bapa kami. Semuanya hafal doa Bapa kami? Apa? Doa Bapa kami. Sederhana. Sederhana tapi maknanya luar biasa. Tentu saja banyak sekali ya dalam perjalanan iman kita bentuk-bentuk doa yang kita ucapkan. Misalnya dalam suatu perkumpulan kita diminta untuk ya memimpin doa makan, atau mungkin ketika syukuran beberapa dari kita diminta untuk ya menjadi pemimpin ibadat, dan berbagai konteks yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita satu model, yaitu doa Bapa kami. Mari kita coba telaah, kita lihat, kita pelajari pelan-pelan, satu persatu doa Bapa kami ini. Kita cek seperti apakah doa kita. Dan bagaimana doa Bapa kami ini bisa menjadi pedoman untuk perjalanan iman kita. Nah, yang pertama, dalam doa Bapa kami apa? Bapa kami yang ada di surga. Oke, dimuliakanlah namamu. Oke, stop sampai di situ. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, kita nggak punya hak untuk menyebut Allah sebagai Bapa kita. Dalam bahasa Aramaik itu Abba. Sering dinyanyikan juga kan? Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu. Tahu nggak Abba itu? Dalam bahasa Inggris itu daddy. Bukan father, tapi daddy. Nah, seorang yang anak kalau memanggil papanya itu daddy, itu artinya apa? Begitu dekat, sangat manja. Nah, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk memanggil Allah sebagai daddy. Artinya apa? Jangan takut. Jangan takut. Umat Israel takut untuk menatap wajah Allah. Umat Israel takut bahkan untuk menyebutkan nama Allah. Adonai. Apalagi El Shaddai. Yahweh. Tapi ketika membaca dari buku Taurat, itu silent, diam. Ketika dibacakan, bangsa Yahudi enggak berani menyebutkan nama Allah. Mengapa? Karena apabila kamu menatap wajah Allah, menyebut nama Allah, apa yang terjadi? Dead, mati.
Tapi di sini beda. Putra sulung, Yesus Kristus mengajak kita untuk memanggil, jangan takut menyebut nama Allah sebagai Daddy, Papa, Abba. Jadi Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kita memuliakan Allah. Dan ketika kita memuliakan Allah, ada kedekatan. Jadi jangan takut menghampiri Daddy, Allah, Papa, Abba. Terutama pada saat kita berdosa. Seringkali ketika kita melakukan dosa, banyak sekali kesalahan, kita takut. Sama seperti Adam dan Hawa. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika melanggar perintah Allah, memakan buah yang terlarang, kemudian mengetahui bahwa mereka telanjang, apa yang mereka lakukan? Sembunyi, takut. Sekali lagi bukan berarti bahwa kita ini harus berbangga atas dosa-dosa kita. Bukan. Terkadang kita termakan oleh rasa takut kita, sembunyi dari Allah. Karena ketika kita melihat Allah, bahkan menyebut nama Allah dalam doa kita, kita takut mati. Tapi jangan takut. Ketika kita jatuh, jangan takut untuk kembali kepada Allah, kepada Abba. Sama seperti anak yang hilang. Ketika dia menyadari bahwa dia berdosa, dia mulai menyusun kata-kata kalimat. Bapa, ampunilah aku karena aku telah berdosa, aku tidak pantas disebut sebagai anakmu. Itu kalimat lengkapnya. Ketika sudah dekat rumah, sang ayah sudah menunggu. Kita nggak tahu sejak kapan Allah menunggu, sang Bapa menunggu. Tapi saya yakin, di saat anak yang hilang, anak durhaka ini memutuskan untuk keluar dari rumah, meminta harta dari sang ayah. Ini kan anak durhaka, ayahnya masih hidup. Minta harta, ya dikasih. Tapi sejak kapan ayah menunggu? Saya yakin dan percaya, di saat sang anak memutuskan untuk keluar dari rumah, saat itu juga, pada detik itu juga, ayah menunggu anak yang hilang untuk kembali. Di saat kita berbuat dosa, detik itu juga Allah menunggu kita untuk kembali. Makanya di saat anak yang hilang ini, anak durhaka ini udah dekat dengan rumah, ayah bukan ayah yang diam. Dia berlari menjemput sang anak. Sang anak karena ketakutan sudah siap dengan kata-katanya, kalimat mohon pengampunan. Belum selesai. Bapa, ampunilah aku karena aku telah berdosa. Belum selesai kalimatnya. Mungkin dalam perjalanan kembali ke rumah dia menghafal, disiapkan kata-kata untuk meminta maaf. Belum selesai, langsung dirangkul. Nah Allah kita seperti itu. Terkadang kita merasa saya nggak pantas Tuhan. Sikap tobat saya, kehidupan saya, keluarga saya nggak baik-baik saja. Terkadang ketika kita belum siap, Allah sudah langsung merangkul kita. Karena kasih Allah, pengampunan Allah seperti itu. Dan apa yang Allah, Bapa lakukan, memberikan cincin, pakaian yang indah, status kita diangkat kembali. Yang sebelumnya menganggap dirinya sebagai sampah, seorang yang kotor, mau makan seperti makanan babi, itu kan akibat dari dosa. Kita dijatuhkan, kita menganggap diri kita sebagai binatang, kotor. Tapi Allah penuh pengampunan, merangkul kita, memberikan kita cincin, memberikan kita pakaian, mengembalikan kepada kita status kita sebenarnya. Dosa menutup penglihatan kita, melupakan siapa diri kita sebagai anak yang dikasihi, tapi rahmat pengampunan kasih Allah mengembalikan status kita sebagai anak yang dikasihi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Berikutnya, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Artinya apa? Datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Mungkin dalam perjalanan iman kita, pekerjaan kita, awal-awal mungkin kita melihat bahwa Tuhan ini yang kita cari. Tapi saking sulitnya banyak sekali, apalagi ketika banyak sekali tantangan dalam kehidupan, masalah dalam keluarga, anak mulai menyakiti hati, bapak, ibu, pekerjaan, bisnis,
nggak berjalan dengan baik, di masyarakat ditolak, digosipin dan sebagainya, niat baik tidak dipahami dengan baik, mulai dosa melihat kita, mengajak kita, kemudian ya segala godaan-godaan, kemudian kita berpikir, Allah begitu besar, tidak bisa saya capai. Allah terlalu jauh. Allah huruf A besar, karena kita capek, menyerah, kita mulai mengurangi, mengerdilkan Allah menjadi Allah huruf kecil. Capek, gak mampu Tuhan. Allah kecil, kuasa, kekayaan, kemewahan, godaan-godaan lainnya. Dan kita menganggap inilah Allah yang bisa aku capai, sebatas ini aja. Tetapi, sekali lagi, Allah kita bukan Allah yang sulit untuk kita cari. Allah kita adalah Allah yang siap mengampuni. Dan di saat kita seringkali menjadikan Allah-Allah lain ini sebagai tuan rumah di dalam diri kita, tubuh kita, mari jadikan Allah sebagai Allah yang hadir dan kita menjadikan diri kita sebagai kerajaan Allah. Dominus, Tuhan atas rumah kita. Dominus atas domus kita. Tuhan atas rumah kita. Kemudian berikutnya, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, biasa kita minta doa-doa dan sebagainya, rezeki dan sebagainya. Tapi berikutnya itu yang sangat menarik. Apa tujuan dari doa? Mengapa Tuhan Yesus berdoa? Sebelum Tuhan Yesus memilih para muridnya, para rasulnya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Berdoa. Dalam kesibukan pelayanan, Tuhan Yesus menyendiri di tempat yang tinggi untuk apa? Berdoa. Sebelum Tuhan Yesus mengalami siksaan salib, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Berdoa. Berdoa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Doa punya makna. Doa punya tujuan, punya maksud. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ada aspek sosialnya. Tuhan Yesus seperti itu. Berdoa bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keluar. Artinya apa? Dalam pengalaman hidup rohani kita, dalam hidup doa kita, bagaimana doa ini bisa mengubah diri kita. Sulit untuk memaafkan, Tuhan ubah diriku meskipun aku nggak siap. Supaya aku nggak hanya diperkaya lewat doa-doaku, tapi aku disiapkan. Jangan meminta supaya segala penderitaan, segala masalah berhenti dalam hidup kita, nggak mungkin. Mintalah supaya kita ini dikuatkan, punya karakter iman yang kuat supaya saya siap untuk menghadapi masalah. Siapkan diri kita. Ketika kita berdoa, kita dikuatkan untuk memaafkan, untuk bisa memberi. Terutama yang terakhir, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ujian dalam hidup Bapak Ibu sulit, tetapi Tuhan gak akan mencobai kita di luar batas kemampuan kita. Ingat itu. Ujian itu bagian dari kehidupan kita, tetapi adalah cara di mana Tuhan mendewasakan kita. Saya yakin dan percaya, setiap orang yang sudah diuji, entah itu dalam hidup, entah itu dalam pekerjaan relasi, pasti ada perubahan. Pasti itu. Siapapun yang diuji, siapapun yang mengalami krisis dalam kehidupan, pasti ada sesuatu yang berubah. Dan mintalah supaya perubahan ini tidak menjadikan kita pribadi yang pahit, yang hambar. Tapi diubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Caranya bagaimana? Ajak Tuhan Yesus untuk menderita, berjalan bersama kita. Karena di setiap salib yang kita pikul, dan apabila Tuhan Yesus hadir di situ, akan menuju jalan kemenangan. Kalvari yang kita tuju akan menjadi
bukit kemenangan bagi kita. Setiap penderitaan, krisis, ujian, pencobaan bukan hanya penderitaan, tetapi menjadi momen-momen rahmat. Ingat, jangan takut meminta, dengan penuh iman yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Jangan takut menderita sebagai seorang Katolik, jadikan penderitaan kita, cobaan dalam hidup kita sebagai momen-momen rahmat. Dan minta supaya Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita, menjadi raja dalam diri kita. Supaya kita ini diubah. Meskipun sulit, meskipun saya tidak siap. Karena seringkali dosa menutup diri kita, melihat diri kita tidak pantas. Berdoalah, Tuhan, ubah diriku secara radikal. Meskipun aku tidak siap. Tuhan, ubahlah suamiku secara radikal. Meskipun ia tidak siap. Tuhan, ubahlah istriku secara radikal. Meskipun ia tidak siap. Tuhan, ubahlah anak-anakku secara radikal. Meskipun mereka tidak siap. Allah yang baik, yang terus mendengarkan kita.